Bu, perkenalkan nama saya Rifa Jasmine, saya dari mahasiswa Universitas Terbuka. Boleh saya nanya, Ibu namanya siapa? Saya namanya Nurul. Nah, terima kasih Ibu Nurul telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perilaku dari dan perkembangan siswa yang diduga mengalami gangguan asesmen. Jadi pertanyaan pertama, sudah berapa lama Ibu mengajar siswa tersebut? Saya sudah mengajar siswa tersebut kurang lebih 1 tahun. Oke. Bagaimana perilaku siswa tersebut selama berada di kelas? Kalau Dira itu anaknya cenderung diam sekali. Malah kadang suaranya sampai nggak terdengar gitu. Tapi dia juga jarang angkat tangan, jarang nanya. Oh, dia terlihat normal sekali. Diam terus di kelas ya? Bagaimana interaksi siswa dengan teman-temannya? Iya, itu emang agak susah bergaul sih, susah sekali dia bergaul. Tapi cuman dia ada beberapa teman, mungkin 1 atau 2 aja sih gitu. Terus kalau dengan teman lain biasanya masih malu sama malu. Oh, masih diam tuh? Dia malu-malu. Nggak berani nanya dua Nggak. Bagaimana interaksi siswa atau yang Dira ini dengan guru di sekolah itu? Kalau dia sih sopan terus masih menghormati gurunya juga gitu. Tapi dia tidak terlalu banyak berbicara. Kalau ditanya ya menjawabnya pun singkat gitu. Singkat padat, kadang kurang jelas, kadang jelas. Berarti terlalu diam ya? Betul, Ya? betul. Oke. Apakah siswa tersebut cenderung aktif, berpartisipasi, atau lebih sering diam dan menyendiri kelas? Dia tuh lebih sering diam sih, yang pasti lebih sering diam. Terus kalau kegiatan kelompok pun biasanya dia tuh nunggu diajak gitu, terus terlebih diajak dulu pokoknya sama teman-temannya. Karena dia diam banget. Kalau misalnya di kerja kelompok itu dia diam aja gitu? Iya, diam banget. Kayaknya dia kurang percaya diri gitu sih. Di selanjutnya, bagaimana respons siswa ketika diberi tugas dan arahan oleh guru? Dira tuh kalau kasih tugas sama guru sih dia patuh terus ngerjain. Cuman memang dia agak nggak bisa juga, dia agak nggak bisa menulis itu masih berantakan gitu. Masih harus didikte gitu, memang kurang juga dia. Tapi karena ABK. Tapi kalau lagi nulis itu harus dipegang juga? Enggak, cuman didikte benar-benar, diktenya benar-benar pelan-pelan banget teracet gitu. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan atau pendapatnya? Ya ternyata sih seperti itu ya gitu. Kalau ketika ditanya tentang perasaan atau pendapat dia sering menjawab singkat atau hanya mengangguk-angguk aja gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana siswa menghadapi masalah atau konflik dengan teman? Biasanya sih dia milih buat diam terus menghindar. Terus jarang sekali dia menyampaikan langsung kalau ada masalah dengan teman tuh jarang banget sih, memang dipendam gitu. Banyak diamnya. Strategi apa tuh yang biasanya Ibu gunakan untuk membantu siswa merasa nyaman di kelas? Saya sih berusaha buat mendekatinya secara perlahan, terus juga sering mengajak dia ngobrol gitu, terus berinteraksi, ngajak dia untuk berinteraksi kepada teman-temannya, kayak kelompok teman itu lah, kita ajak dia untuk berinteraksi. Tapi masih diam aja? Betul, Masih karena diam. emang dia perlu dukungan. Susah, memang agak susah. Jadi apakah ada perkembangan yang terlihat pada siswa sejak Ibu mengajarnya? Sekarang sih udah mulai lumayan ya, sudah mulai berani menjawab pertanyaan sedikit, walaupun singkat sekali gitu, terus mau juga berinteraksi dengan teman-temannya sebentar, seperti sih. Jawabannya sepatu 2 kata Betul, pelan banget, harus. Kalau menurut Ibu, apa kebutuhan utama siswa agar dapat berkembang lebih baik di sekolah? Menurut saya sih dia memang yang pasti membutuhkan dukungan dan perhatian yang konsisten gitu, kayak baik dari keluarga, baik dari sekolah, dari lingkungan, terus dari lingkungan juga membuat dia tuh merasa aman, nyaman. Pokoknya lingkungan yang dia tempati, yang dia tapakkan kakinya tuh harus seperti nama gitu sih, harus mendukung dia juga. Betul banget ya, biar Betul, gak terlalu juga. betul. Oke, udah cukup. Terima kasih atas waktu dan informasi yang Ibu berikan. Data yang diperoleh digunakan untuk keperluan praktik dan pemeriksaan. Kenapa udah tahu, Cak? Perkenalkan, nama saya Rifa Jasmine, dipanggilnya Jasmine. Terima kasih ya udah bersedia berbicara dengan Jasmine. Tidak perlu takut atau gugup, cukup jawab yang kamu senyamannya aja. Kalau misalkan jawaban yang benar atau salah nggak apa-apa. Jadi aku ingin kenal sama kamu lebih dekat dan mengetahui pengalaman di rumah maupun di sekolah. Oke? Jadi santai aja ya jawabannya. Yang pertama, siapa nama kamu? Siapa? Dan sekarang kamu kelas berapa? Kelas 5.
bercerita sama siapa? Sama Bayu. Oke. Nah, siapa orang yang membuat kamu merasa aman dan nyaman kalau di rumah atau di sekolah? Ada nggak teman kamu atau ayah, mama? Ada nggak yang nyaman? Siapa? Teman? Siapa temannya? Siapa? Kalau misalkan harapan untuk keluarga itu apa tuh? Misalkan untuk kedepannya, misalkan keluarga lebih sehat atau apa, atau baik, harapan kamu apa? Baik aja. Kalau untuk teman kamu, harapan kamu apa? Biar apa teman kamu? Biar lebih pinter atau lebih akrab dengan aku gitu. Hah? Kalau misalkan guru kelas, apa harapan kamu kepada guru kelas? Misalkan atau biar jadi ngajarin kamu lebih bagus atau apa? Harapan kamu apa kepada guru? Oh, lebih baik. Oke. Jadi wawancara di sini udah selesai. Motivasinya terima kasih ya kalau misalkan kamu udah bercerita dan menjawab pertanyaan aku. Kalau kamu sudah sangat hebat karena bisa berani berbagi pengalaman kamu kepada aku. Ingatlah kalau misalkan bahwa setiap anak ini memiliki kelebihan dan kemampuan yang berbeda-beda. Oke? Tetap semangat belajar, percaya diri, dan jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang-orang yang peduli dan menyayangi kamu. Oke? Semangat ya!